Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endon Dwi Asmoro dari Prodi Ekonomi Syariah 5A dengan NIM ES 0322200696. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Dr. Busriyadi ME SY. Asuransi syariah adalah proses tolong-menolong antar peserta dengan cara menghimpun atau mengumpulkan dana yang disebut dengan dana tabarruj. Dana tabarruj ini akan dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk meminimalisir atau menghadapi risiko di kemudian hari. Nah, iuran tabarruj ini akan dikelola atau dikumpulkan dalam polling dana tabarruj yang akan digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah atau risiko di kemudian hari. Karena itu, dalam asuransi syariah, kita dapat melakukan kebaikan dengan cara tolong-menolong secara maksimal kepada orang lain. Dalam asuransi syariah, peserta akan memberikan hak penuh kepada perusahaan untuk mengelola dan menginvestasi dana tabarruj tersebut. Penyerahan hak ini akan dilakukan berdasarkan pada kontrak atau akad, yaitu akad wakalah wil ijrah. Nah, apa sih kelebihan dari asuransi syariah ini? Yang pertama adalah sifatnya yang adil, yaitu menolong bagi sesama peserta asuransi syariah tersebut. Yang kedua adalah sifatnya yang universal, yaitu tidak membedakan antara agama, suku, maupun ras. Yang ketiga adalah sifatnya yang tolong-menolong, yaitu menolong seluruh peserta yang tergabung dalam asuransi syariah tersebut. Selanjutnya, mengapa sih kita memerlukan asuransi syariah tersebut? Asuransi syariah dapat membantu kita untuk mempersiapkan hari esok, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. Kita juga dapat mengurangi risiko keuangan yang mungkin terjadi seperti kecelakaan, cacat, maupun kematian. Asuransi syariah juga mempersiapkan kehidupan selanjutnya kepada pasangan, anak-anak, maupun keluarga untuk dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya. Lalu apa sih nilai tambah dari asuransi syariah tersebut? Yang pertama adalah nasabah akan mendapatkan surplus underwriting. Apa sih surplus underwriting ini? Surplus underwriting adalah selisih antara total kontribusi seluruh peserta dana tabarruj dengan klaim atau pembayaran. Contoh dari kasus tersebut adalah pada tahun 2017, seluruh kontribusi dari peserta dana tabarruj adalah 10 miliar. Dan klaim yang dilakukan dalam 1 tahun tersebut adalah 6 miliar. Jadi, terdapat 4 miliar selisih dari dana tersebut. Nah, 4 miliar ini yang disebut dengan surplus underwriting. Surplus tersebut akan dibagikan kepada 3 pihak. Yang pertama, 60% akan diberikan kepada peserta dengan prorata yang akan dimasukkan kepada rekening investasi peserta. 20%-nya akan dimasukkan lagi kepada rekening tabarruj, dan 20% sisanya akan masuk kepada rekening perusahaan karena dari merekalah yang telah mengelola dana tabarruj tersebut. Lalu apa sih syarat mendapatkan klaim tersebut? Yang pertama adalah usia polis minimal 12 bulan, di mana tidak terjadi pengklaiman atau pembayaran dalam masa tersebut. Selanjutnya adalah dalam asuransi syariah terdapat 2 pihak yang melakukan pengawasan, yaitu yang pertama adalah OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pihak dari pemerintahan yang berfungsi sebagai pengaturan, pengawasan, dan perlindungan untuk seluruh kegiatan jasa keuangan. Yang kedua adalah DPS atau Dewan Pengawas Syariah, adalah pihak-pihak yang dipercayai atau ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan keuangan di bidang asuransi syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi asuransi syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.